Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 466, Kamajaya Zeng memandang Adinata dan bertanya, "Adinata, bagaimana kamu ingin melakukan dang? Haruskah kamu berdiri di bawah keranjang dan langsung pergi untuk melakukan dang di tempat?" "Haha, kalau begitu, menurutku kamu tidak perlu tampil. Kalau kamu menutup mataku, aku bisa melakukan dang secara membabi buta di tempat. Dan aku juga bisa melakukan kincir angin." Bagi mereka yang memiliki kemampuan melompat cukup kuat, sangat mudah untuk melakukan dang di tempat tanpa melihat ke keranjang. Adinata berkata, "Tentu saja ini bukan dang di tempat. Aku ingin kamu berdiri di bawah keranjang, aku ingin terbang di atas kepalamu dan melakukan dang. Apa katamu?" Kamajaya Zeng sangat marah sehingga Adinata benar-benar ingin terbang di atas kepalanya dan melakukan dang. Kamajaya Zeng baru saja mengatakan hal yang sama kepada Adinata, jadi Adinata juga ingin mempermalukan Kamajaya Zeng dengan cara yang sama. Kamajaya Zeng, yang selalu sombong, tentu saja tidak ingin dilompati, tetapi jika dia memikirkannya dengan hati-hati, Adinata buta. Jika dia melakukan gerakan sesulit itu, akan aneh jika dia tidak mati. Kamajaya Zeng berpikir ini adalah cara untuk menyingkirkan Adinata. Jika Adinata mengalami kecelakaan saat terbang di atas kepalanya dan jatuh ke tanah karena gegar otak, maka Adinata pasti bukan suami Anastasia. Dan Kamajaya Zeng punya peluang. "Oke, aku bersedia membiarkanmu terbang di atasku dan melakukan dang." Kamajaya Zeng setuju. Pada saat ini, Davi Sakti menghentikannya, "Tidak. Anda tidak dapat melakukan tindakan berisiko seperti itu terlalu berbahaya." Davi Sakti sangat takut dan Adinata akan membunuhnya. Tapi Adinata bersikeras, "Kakek, jangan khawatir, saya akan baik-baik saja, saya pasti akan menyelesaikan dang ini." Ini adalah pertama kalinya Adinata memanggil kakek Davi Sakti. Davi Sakti merasa hangat di hatinya dan memperlakukan Adinata seperti anaknya sendiri. Namun, anak ini sangat ngotot. Segera, Kamajaya Zeng berdiri di depan keranjang dan berkata kepada keluarga Sakti, "Paman, Bibi, Nona Su, jangan khawatir, jika Adinata melompat dan jatuh, saya akan membantunya." Tidak, itu menyakitinya. Dia mengatakan ini, tetapi dia memiliki ide yang sama sekali berbeda di dalam hatinya. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati Adinata. Adinata meraih bola dengan satu tangan, berdiri beberapa meter dari Kamajaya Zeng, lalu tiba-tiba mulai mempercepat dan langsung berlari. Karena Adinata tidak bisa melihatnya, dia membutuhkan pengingat Anastasia. Anastasia melihat peluang itu dan merasa itu hampir selesai, jadi dia berkata kepada Adinata, "Lepas." Adinata dengan cepat lepas landas, meraih bola dengan satu tangan, dan terbang ke udara. Sial, waktunya sangat tepat. Kamajaya Zeng merasa sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa Adinata tidak mengandalkan Anastasia untuk mengingatkannya, tetapi mengandalkan matanya sendiri untuk melihat. Kemudian, Adinata melompat tinggi, terbang di udara, dan terbang tepat di atas kepala Kamajaya Zeng. Apa? Kamajaya Zeng tidak bisa mempercayai matanya. Ledakan. Baru saja mendengar ledakan, Adinata menuangkan bola ke dalam keranjang dengan satu tangan. Semua orang yang hadir terkejut. Namun, saat Adinata hendak mendarat, Kamajaya Zeng tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Adinata, "Jangan melompat, aku akan menjemputmu." Kamajaya Zeng berpura-pura baik hati, tapi tiba-tiba dia tersandung dan jatuh ke tanah, tepat di tempat Adinata mendarat. Jika Adinata benar-benar tidak bisa melihat dan jatuh ke tanah seperti ini, kemungkinan besar kaki Adinata akan terkilir. Hati-hati! Adinata tiba-tiba mendengar dua suara yang sangat familiar. Salah satunya adalah Anastasia, dan yang lainnya sepertinya Cynthia Yandra. Adinata tentu saja tidak akan membiarkan Kamajaya Zeng berhasil. Dia dengan sempurna menghindari tubuh Kamajaya Zeng tanpa menginjaknya. "Cynthia, itu suara Cynthia tadi." Adinata segera melihat ke depan, dan tiba-tiba menemukan bahwa di antara beberapa pelayan hotel di kejauhan, ada satu yang tampak persis seperti Cynthia Yandra. Kecantikan. Adinata merasa ini pasti Cynthia Yandra yang asli, karena yang palsu itu telah diperingatkan oleh Adinata, dan dia tidak akan pernah berani berpura-pura menjadi Cynthia Yandra lagi. Dan ketika Adinata mendengar suara itu, dia tahu itu 100% Cynthia Yandra. Pada saat ini, Adinata ingin segera bergegas, tetapi dia tidak bisa melakukan itu, karena dia buta sekarang, dia tidak dapat melihat Cynthia Yandra. Jika dia bergegas mencari Cynthia Yandra, kepura-puraan Adinata menjadi buta akan terungkap. Jika Yuzi Ains benar-benar pembunuh yang melukainya,
Saya khawatir dia tidak akan pernah berani mengungkapkan identitas aslinya lagi di kehidupan ini, dan Adinata tidak akan pernah bisa mengetahui siapa orang yang menyakitinya. Setelah dilihat oleh Adinata, Cynthia Yandra menghilang ke lautan manusia dalam sekejap. Detik berikutnya, ketika Anastasia juga melihat ke arah itu, dia tidak bisa lagi melihat apapun. "Suamiku, kamu baik-baik saja?" Anastasia bertanya dengan prihatin. Adinata mengepalkan tangannya dan menurunkannya ke tanah. Sambil memukulinya, dia berteriak, "Kenapa? Kenapa?" Dia membencinya. Dia tidak mau menyerah. Sudah lama sekali, dia bermimpi melihat Cynthia Yandra. Tapi hari ini dia akhirnya melihatnya, tapi dia tidak bisa mengejarnya. Dia pasti mendengar kalau aku buta, jadi dia datang ke sini untuk menemuiku. Adinata langsung menebak kenapa Cynthia Yandra datang. Setidaknya ini menunjukkan bahwa Cynthia Yandra bebas. Dia tidak pernah muncul. Itu karena dia tidak ingin muncul, bukan berarti dia tidak bisa datang. Apakah dia benar-benar sudah menyerah padaku? Apakah dia benar-benar tidak ingin bersamaku? Adinata tidak bisa menerima keputusan Cynthia Yandra, dia harus menjelaskannya secara langsung kepada Cynthia Yandra. Ketika Yuze Ains melihat Adinata menjadi gila, dia secara tidak sengaja meninju tali penyelamat Kamajaya Zeng dan berkata diam-diam, "Kenapa? Haha, kenapa kamu buta? Karena kamu memprovokasiku. Aku tidak hanya akan membuatmu tidak terlihat seumur hidupmu, tapi aku juga akan merebut wanitamu. Sebentar lagi, istrimu yang cantik ini akan ditindas olehku, Yuze Ains. Sama seperti mantanmu jelita yang seperti itu, haha." Yuze Ains memiliki kesombongan dan kepercayaan diri karena dia pernah mendapatkan istri Adinata sebelumnya, jelita, jadi dia secara alami percaya bahwa dia juga bisa membawa pergi Anastasia. Melihat Adinata menjadi gila, Ganendra pun berjalan cepat. Ini juga tujuan Adinata, dia hanya ingin memikat Ganendra. Adinata memeluk Ganendra dan berbisik di telinga Ganendra, "Si cantik ada di sini, kejar dia." Ganendra kaget. Cynthia Yandra ada di sini, dan mungkin Diana Yandra juga ada di sana. Dia segera keluar untuk mencari keberadaan Cynthia Yandra. Dan suasana hati Adinata berangsur-angsur menjadi tenang. Kamajaya Zeng telah dipukuli oleh Adinata dan pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Jenius serba bisa ini direduksi menjadi sampah oleh Adinata, seorang penyandang cacat. Para tamu pun memujinya. "Tuan Sakti, meskipun Adinata sekarang buta, dia masih bisa bergerak bebas. Dia bisa bermain piano, berjalan lurus bahkan melompat. Dia tidak jauh berbeda dengan orang normal. Ya, dan sekarang teknologi sudah begitu maju, kebutaan bukan lagi sebuah kendala. Saya dengar ada orang di luar negeri yang menggunakan teknologi AR untuk membuat kamera bagi para tunanetra. Para tunanetra juga bisa menggunakannya untuk melihat dunia." Davi Sakti juga sangat gembira dan berpikir, jika Adinata bisa hidup seperti orang normal, mungkin dia masih memenuhi syarat untuk mewarisi rahasia keluarga Brahma. Bab 467. Mingse Sakti juga berjalan menuju Davi Sakti dan berbisik, "Ayah, masih terlalu dini untuk menyerah pada Adinata sekarang. Saya pikir kita harus menunggu lebih lama. Mungkin segalanya akan berbalik untuk Adinata." Mingse Sakti dan Chalister, ayah mertua dan ibu mertua, memiliki sikap yang sangat berbeda terhadap Adinata. Mingse Sakti lebih toleran terhadap Adinata. Tentu saja, dia juga membenci Adinata karena melukai kaki putranya. Namun, Mingse Sakti memiliki hubungan dengan bibi Adinata. Davi Sakti selalu ingin menikah dengan keluarga Sakti dan keluarga Brahma. Ketika Mingse Sakti mencapai usia menikah, Davi Sakti ingin menjodohkan Mingse Sakti dengan bibi Adinata, yang merupakan saudara perempuan ayah Adinata. Keduanya juga bertemu sekali. Mingse Sakti tertarik dengan temperamen orang lain yang bebas dan santai, cantik dan seperti dunia lain, dan langsung jatuh cinta padanya. Sayangnya, tidak ada hasil bagi keduanya. Davi Sakti mengangguk, "Benar, kami benar-benar tidak bisa menyerah begitu saja pada Adinata." Adinata dibantu kembali ke tempat duduknya oleh Anastasia. Chalister merasa sangat bersalah saat melihat Adinata meraung dan marah tadi, merasa kasihan padanya. Dia sudah buta, dan hanya Anastasia yang tersisa, tetapi Chalister masih ingin mengambil Chalister darinya. Sehat. Bagaimanapun, Chalister juga seorang wanita. Dia merasa kasihan pada Adinata, jadi dia menuangkan secangkir teh untuk Adinata dan berinisiatif untuk menyajikannya kepadanya. "Adinata, minumlah tehnya, jangan bersedih." Jika di saat normal, ibu mertua yang sombong menyajikan teh dan air untuk menantu laki-lakinya yang buta, Adinata akan merasa terhormat dan bahagia. Namun, Adinata tidak berniat berbicara dengannya sekarang. Pikiran Adinata sekarang dipenuhi dengan Cynthia Yandra. "Ganendra, kamu harus menyusul Cynthia Yandra." Pada saat ini, Sumusue tiba-tiba terbatuk. "Ahem, Bibi, pertunjukannya belum berakhir. Anda mengundang tuan-tuan ini. Jangan menunggu finalnya. Mengapa Anda tidak membiarkan mereka datang?" Chalister tertegun sejenak. Dia mengira semua pertunjukan telah selesai, tetapi kemudian dia teringat bahwa Yuze Ains, yang terbaik, belum muncul.
Ya, Yuze Ains dari keluarga Ains. Yuze Ains mengirimkan puluhan juta meteorit luar angkasa, dan dia adalah tamu terhormat. Callister dengan cepat berjalan menuju Yuze Ains dan mengundang Yuze Ains. Yuze Ains mendatangi Davi Sakti dan berkata, Tuan Sakti, saya memiliki sedikit bakat dan sedikit pendidikan. Saya tidak memiliki bakat atau budaya, jadi saya tidak akan melakukan pertunjukan untuk menunjukkan rasa malu saya. Yuze Ains awalnya menyiapkan beberapa bakat, tapi sekarang dia tidak lagi berencana untuk tampil. Adinata baru saja selesai menampilkan musik piano buta dan melakukan jumping dunk dengan mata tertutup. Penampilan apapun dari Yuze Ains tidak layak disebutkan di depan Adinata. Yuze Ains berkata, namun, saya belajar desain arsitektur di perguruan tinggi. Di waktu luang saya merancang sebuah villa di Beijing dan memenangkan 3 penghargaan di American Architectural Masters Award, termasuk interior, arsitektur, dan taman. Mata Callister tiba-tiba berbinar. Wow, kamu telah memenangkan penghargaan di luar negeri. Desainmu pasti sangat indah. Apakah kamu punya fotonya? Tunjukkan padaku secepatnya. Beberapa. Yuze Ains kembali ke tempat duduknya dan membawa sebuah majalah yang berisi foto detail dan informasi tentang desain villa Yuze Ains. Callister mengambil majalah itu dan membukanya, dan langsung melihat foto-foto villa yang indah dan modern. Anastasia, kemarilah dan lihatlah. Villa yang dirancang oleh Yuze sangat indah. Callister mendekat ke Anastasia. Anastasia juga menyukai desain, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yuze Ains tidak hanya tampan, tetapi juga berbakat dalam desain. Dia melihatnya dengan cermat dan berulang kali memujinya. Wah, sungguh indah. Bahan yang digunakan adalah kayu sederhana, batu, dan kaca. Saya suka desain ini. Ketika Yuze Ains mendengar pujian Anastasia, dia juga diliputi kegembiraan dan berinisiatif untuk memperkenalkan, ya, baik keseluruhan struktur maupun perluasan ruang, termasuk perabotan dan furnitur di dalam rumah. Semuanya dirancang dengan gaya kuno dan elegan, tetap sederhana. Nona Su, sepertinya selera kita sama. Anastasia merasakan tatapan penuh kasih sayang Yuze Ains, meskipun kata-kata Yuze Ains sopan dan tidak berlebihan, matanya tidak bermoral dan dia jelas mencoba merayu Anastasia. Dia juga mengandalkan fakta bahwa Adinata tidak bisa melihatnya, jadi dia berani melepaskan listriknya ke Anastasia seperti ini. Yuze Ains sialan, beraninya kau mengalirkan listrik ke istriku. Adinata benar-benar melihat semuanya, dan pada saat ini, dia terbebas dari pikiran akan merindukan Cynthia Yandra. Kali ini, Callister melihat majalah itu dan tiba-tiba berkata dengan heran, wow, nak, lihat, nama villa yang dirancang oleh Yuze awalnya bernama Shui Muriking. Shui Muriking, bukankah ini Anastasia? Ini adalah berdasarkan itu dinamai menurut namamu. Anastasia juga terkejut, dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa namanya memang Mizuki Riking. Mizuki Hiking. Adinata juga tercengang. Yuze Ains sebenarnya menamai villa yang dia rancang dengan nama Anastasia. Adinata tiba-tiba teringat pada Yipin Jelita, yang juga dinamai Jelita. Sepertinya Yuze Ains ingin meniru Adinata. Adinata menjadi cemburu dan bertanya, Yuze Ains, kamu menamai desain pemenang penghargaanmu dengan nama istriku. Apakah kamu berencana memberikan villa ini kepada istriku? Yuze Ains memandang Adinata, tapi dia tidak sombong seperti yang lain sekarang, tapi berkata dengan sangat sopan. Adinata, aku berencana memberikan villa ini kepada Nona Su dan kamu, agar kalian berdua bisa hidup bersama. Adinata kaget. Orang ini begitu murah hati dan memberinya sebuah villa. Apakah kamu yakin ingin memberikannya kepadaku? Adinata bertanya. Yuze Ains tersenyum dan berkata, Anda adalah suami Nona Su. Tentu saja, hadiah yang diberikan kepada Nona Su juga harus tertulis nama Anda di atasnya. Saya telah membawa kontraknya. Nona Su, Adinata, Anda telah menandatanganinya sekarang. Mizuki Riking ini akan menjadi sarang cinta baru Anda. Operasi Yuze Ains mengejutkan Adinata. Sial, Yuze Ains telah menjadi seorang munafik dan sulit untuk dihadapi. Adinata tahu bahwa Yuze Ains sangat dirugikan olehnya sehingga dia tidak akan pernah bisa dengan murah hati memberinya sebuah villa dan secara pribadi merancang sarang cinta untuknya dan Anastasia. Villa yang dia rancang dirancang khusus untuk Anastasia saja. Namun, Yuze Ains ingin menggunakan ini untuk menyenangkan Adinata dan menghilangkan kecurigaan Adinata terhadapnya. Namun, semakin banyak Yuze Ains melakukan ini, semakin Adinata curiga bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Aku harus menemukan pembunuhku secepat mungkin, lalu mencari Cynthia Yandra. Adinata ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, jadi Adinata tiba-tiba berkata kepada Yuze Ains, Yuze Ains, bisakah kamu membantuku duduk di dalam hotel? Oke. Yuze Ains tidak tahu kenapa, tapi dia tetap berpura-pura ramah dan membantu Adinata ke lobi hotel, tanpa menyakiti Adinata selama proses tersebut. Setelah keduanya duduk, Adinata bertanya,
apakah ada rokok? Yu Zeains menyerahkan Adinatayan dan menyalakannya untuknya. Setelah mengambil 2 isapan, Adinata menghela nafas dan berkata, Yu Zeains, kita sudah saling kenal sejak lama, dan saya memahami situasi Anda dengan cukup baik. Mengenai pilihan menantu laki-laki berikutnya dari keluarga Sakti, jika mereka benar-benar ingin memilih suami lain untuk Anastasia, kuharap orang itu adalah kamu. Bab 468. Yu Zeains sedang duduk di sebelah Adinata, tapi dia sangat ketakutan sehingga dia berdiri lagi. Kata-kata Yu Zeains agak rumit, ya Adinata Brahma, apa yang kamu bicarakan? Kamu dan Anastasia Lang adalah pasangan yang berbakat dan cantik. Aku tidak pernah berpikir untuk mencuri istrimu. Apakah kamu salah paham? Sebenarnya, ibu mertuamu mengundangku ke sini. Aku tidak tahu kenapa. Dia juga secara khusus menyuruhku untuk memberikan hadiah kepada istrimu untuk menyenangkannya. Nama villa itu awalnya bukan nama Mizukiri King. Saya mengubahnya sementara. Kalau tidak percaya, Anda bisa memeriksanya di situs resminya. Adinata mengulurkan tangannya dan berkata, Yu Zeains, jangan gugup, duduklah. Sebenarnya, hubungan antara Anastasia dan saya tidak dapat diubah. Dia dan saya ditakdirkan untuk bercerai. Setelah Yu Zeains duduk, dia bertanya, tidak mungkin. Adinata menghela nafas dan berkata, kamu tidak tahu, keluarga Sakti dan aku selalu mengalami konflik. Keluarga Sakti pernah ingin membunuhku, dan kaki Manson patah. Alasan mengapa mereka memintaku menjadi menantu keluarga Sakti hanya untuk memanfaatkanku untuk mengungkap rahasia keluarga Brahma kita. Sekarang aku adalah orang yang tidak berguna, aku tidak memiliki nilai guna bagi mereka. Selain itu, aku tidak ingin menyeret Anastasia ke bawah, jadi perceraian kita akan hancur. Yu Zeains sangat gembira. Apa yang dikatakan Adinata masuk akal dan masuk akal. Yu Zeains sama sekali tidak menyadari bahwa Adinata mencoba menipunya agar mengambil umpan. Adinata terus menipu, ibu mertuaku telah memilih selusin pria untuk Anastasia, tapi selain kamu, aku sama sekali tidak bisa melihat seperti apa pria lain, dan aku tidak mempercayai mereka. Tapi aku sangat mengenalmu. Aku tahu kamu tidak buruk dalam hal latar belakang keluarga, penampilan, sosok atau kepribadian. Jelita menikahimu tahun lalu ketika dia sedang mengandung anakku. Selama 10 bulan itu, kamu sangat memperhatikannya dan menyayanginya seperti seorang putri. Saat ini, jika aku dan istriku sedang mengandung anak laki-laki lain, aku bahkan tidak akan bisa memberinya senyuman, apalagi memperlakukannya dengan baik. Hanya karena alasan ini, aku tahu jika Anastasia menikahimu, kamu pasti akan baik padanya dan putriku. Yu Zeains dipuji oleh Adinata, dan dia langsung menepuk pahanya dengan penuh semangat. Itu pasti. Saya dilahirkan untuk menjadi pria yang mencintai istrinya, dan saya tidak akan pernah marah pada wanita. Jika Anastasia menikah dengan saya akan melakukannya, aku pasti akan melayaninya seperti peri. Adinata, apakah kamu benar-benar rela menyerahkan istrimu kepadaku? Anastasia sangat cantik, siapa yang rela memberikan istri cantik seperti itu kepada orang lain? Tentu saja Adinata tidak akan menyerahkan istrinya. Tetapi sekarang untuk memikat Yu Zeains agar mengambil umpan, dia harus membujuknya terlebih dahulu dan membiarkan dia mengungkapkan kekurangannya. Meskipun Adinata memiliki kekuatan dan bawahan, jika dia secara paksa meminta pengakuan, dia tidak akan mengakuinya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa mereka lebih memilih membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Namun bagaimana jika pembunuhnya bukanlah musuh bebuyutan Yu Zeains di masa lalu, namun orang lain? Setelah dipastikan bahwa Yu Zeains adalah pembunuhnya dan dia ditangani, Adinata dapat tidur dan bermain dengan tenang di masa depan. Adinata berkata, tentu saja saya tidak ingin menyerah, tapi, apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak ingin melepaskan? Saya buta, apakah saya harus membiarkan Anastasia melayani saya sepanjang hidup saya? Kamu tahu karakterku dengan sangat baik. Tidak mungkin orang sombong sepertiku bisa menyeret Anastasia ke bawah selama sisa hidupnya. Yu Zeains mengangguk, memang tidak mungkin Adinata menjadi egois. Memikirkan hal ini, Yu Zeains memeluk Adinata dengan penuh semangat. Saudaraku, kamu akan menjadi kakak laki-lakiku mulai sekarang. Terima kasih. Aku akan baik pada Anastasia dan putrimu. Aku bersumpah. Adinata mendorong Yu Zeains menjauh dan berkata, hei, tunggu sebentar, jangan berterima kasih padaku dulu. Kamu juga bisa memintaku untuk menyerahkan Anastasia kepadamu, tapi aku punya syarat. Yu Zeains berkata dengan penuh semangat, katakan, jangan menyebutkan satu syarat, saya akan menyetujui 10 syarat. Yu Zeains berpikir bahwa selama dia bisa menikahi wanita cantik seperti Anastasia dan menikah dengan keluarga sakti yang terkenal, dia akan melakukan apa saja. Adinata berkata, syaratku adalah kamu harus membantuku menemukan pembunuh yang menjebakku. Yu Zeains merasa bersalah sejenak, temukan pembunuhnya. Adinata berkata, saya curiga orang yang menyebabkan kebutaan saya adalah sepupu Anda Cakravat.
Karena insiden jelita, saya mengirim seseorang untuk mengebiri dia. Dia menghilang sejak itu, dan saya tidak pernah dapat menemukannya. Dialah orang yang paling mungkin membalas dendam padaku. Faktanya, Chakravad berada di Thailand dan selalu berada di bawah pengawasan Adinata. Saat Adinata kehilangan penglihatannya, anak buah Adinata segera menginterogasi dan menyelidiki Chakravad. Pengawasan dan berbagai bukti membuktikan bahwa Chakravad tidak bersalah. Alasan kenapa Adinata mengatakan Chakravad yang melakukannya, sebenarnya punya tujuan lain. Yuze Ains terkejut, apakah Anda mengebiri dia? Faktanya, Yuze Ains dan Chakravad belum pernah berhubungan sejak mereka berpisah, dan dia tidak dapat menghubungi Chakravad. Baru setelah itu saya tahu bahwa Chakravad sedang dalam masalah. Yuze Ains berpikir sejenak dan berkata, pasti Chakravad yang melakukannya. Anak ini bertekad untuk membalas dendam. Karena kamu membuat keluarga Vad bangkrut. Dia datang ke Tianhai sambil berlutut dan memohon aku untuk membalaskan dendamnya. Jika dia, seekor binatang buas, tidak memintaku untuk mengejar jelita, aku tidak akan pernah memprovokasimu, saudara Adinata. Adinata mendengus dalam hatinya. Terlihat jelas bahwa kamu begitu pengecut sehingga kamu melihat kecantikan Wibisana jelita dan tidak menganggap serius Adinata, jadi kamu secara terang-terangan merampok wanita, dan kamu menyalahkan Chakravad sepenuhnya atas kejahatan tersebut. Adinata berkata, jangan sebutkan masa lalu. Bagaimanapun, jelita dan saya sudah bercerai. Anda adalah sepupu Chakravad. Jika Anda dapat menemukannya dan bukti bahwa dia menjebak saya akan membawa Su Mu ke pengadilan. King, kirimkan kepadamu secara pribadi. Yuze Ains tidak bisa tidak memikirkan adegan Anastasia terbaring di tempat tidur besarnya, dan tidak bisa menelan ludahnya. Menikahi Anastasia adalah upacara besar dan kegembiraan bagi dirinya dan keluarga Ains. Yuze Ains segera setuju. Oke, saya pasti akan menangkap binatang itu Chakravad dan menyerahkannya kepada Anda. Baiklah, ayo kembali. Adinata juga perlahan berdiri. Yuze Ains dengan cepat mendukung Adinata, saudara Adinata, hati-hati. Ayo, saya akan mendukungmu. Berjalan perlahan dan hati-hati dengan langkahnya. Yuze Ains melayani Adinata sama seperti dia melayani kakeknya. Kembali ke tempat duduknya di halaman, Yuze Ains segera menatap Anastasia yang bersinar dan berkata pada dirinya sendiri, wanita ini akan segera menjadi istriku, hahaha. Aku jadi penasaran, di antara kedua wanita itu, dia atau jelita yang mana yang lebih menarik? Hehe. Saat Yuze Ains sedang berfantasi jahat, dia dengan sopan bertanya kepada Anastasia, saudari Anastasia, bisakah kami menambahkan WeChat? Anastasia tidak setuju, dia tidak pernah mengirim pesan WeChat ke pria asing. Namun, Adinata berkata, sayang, kamu dan Yuze Ains bisa menambahkan WeChat. Kalian berdua sangat menyukai desain, jadi kita seharusnya bisa mengobrol dengan mudah. Bab 469. Kata-kata Adinata membuat Charlister, Sumusue dan yang lainnya tercengang, tidak dapat mempercayai telinga mereka. Adinata sebenarnya setuju pria lain menambahkan Anastasia di WeChat. Calon menantu laki-laki tadi dipukuli berkeping-keping oleh Adinata, mengapa mereka berubah ketika sampai di tempat Yuze Ains? Apakah karena Adinata dan Yuze Ains sudah saling kenal sebelumnya? Namun hubungan keduanya sebelumnya tidak baik. Anastasia sedikit terkejut, tetapi jika suaminya berbicara, dia akan tetap mendengarkan. Oh, oke. Anastasia mengeluarkan ponselnya, membuka kode QR WeChat, dan meminta Yuze Ains untuk memindai kode tersebut dan menambahkannya. Melihat ini, Sumusue tertawa dan berkata, Adinata, kamu akhirnya menemukan jawabannya dan akhirnya menyerah atas inisiatifmu sendiri. Benar, untuk mencintai seseorang, kamu tidak harus memilikinya seumur hidupmu. Mencari dicukup baginya untuk bahagia. Oh, maaf, aku lupa kamu tidak bisa melihat, haha. Charlister juga sangat senang. Akhirnya dia tidak lagi harus menghadapi Adinata, menantunya, setiap hari. Segera, pesta ulang tahun selesai. Adinata dan Anastasia berada di mobil yang sama. Anastasia mengantar Adinata dengan Bentley Continental putih yang baru dibelinya. Di dalam mobil, Anastasia bertanya, suamiku, mengapa Anda meminta saya untuk menambahkan akun WeChat Yuze Ains? Selain itu, saya ingat bahwa Anda dan Yuze Ains bukanlah teman, tetapi mereka tampaknya berhubungan baik hari ini. Adinata berkata, saya curiga Yuze Ains mengirim seseorang untuk memberikan obatnya. Apa? Anastasia tiba-tiba melambat, lalu apa maksudmu dengan memintaku menambahkan dia di WeChat? Apakah kamu ingin aku mencari tahu sesuatu darinya? Adinata menggelengkan kepalanya, dia adalah orang yang sangat pintar, dan dia menjadi lebih sombong dan pengecut dari sebelumnya. Sulit bagimu untuk menemukan bukti apapun darinya. Aku ngobrol sebentar dengannya hari ini.
Aku bilang padanya kalau kamu dan aku akan segera bercerai, dan aku bersedia mempercayakanmu padanya. Anastasia dengan cepat menyalakan lampu sein kanan dan menepi, suamiku, apakah kamu akan menyerahkanku? Adinata tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Saya tidak benar-benar buta. Saya membuat syarat kepadanya dan memintanya untuk menemukan pembunuhnya. Jika dia benar-benar melakukan ini, dia pasti akan menunjukkan kekurangannya. Adinata memegang tangan Anastasia dan berkata, jangan khawatir, istriku. Aku tidak akan membiarkan dia menyentuh rambutmu. Ya, Anastasia sendiri tidak ingin menghubungi Yuze Ains. Kalau begitu biarkan Shuang Er menggunakan akun WeChat saya untuk sementara waktu, dan biarkan Shuang Er mengobrol dengan Yuze Ains. Oke, saat ini, di tempat parkir hotel, Yuze Ains kembali ke Mercedes-Benz G tempat Feng Ains berada. Hahaha. Begitu dia membuka pintu mobil, Yuze Ains tertawa. Feng Ains sedang berbaring untuk beristirahat. Ketika dia melihat Yuze Ains kembali dengan gembira, dia segera berdiri dan bertanya, Yuze, apa yang membuatmu begitu bahagia? Yuze Ains berkata, saudaraku, anak laki-laki Adinata itu telah berjanji untuk memberikan Anastasia kepadaku. Apa? Adinata berinisiatif memberikan istrinya padamu? Feng Ains merasa ada yang tidak beres. Yuze Ains tersenyum dan berkata, ya, orang buta itu berkata bahwa dia tidak ingin menyeret Anastasia selama sisa hidupnya dan berencana untuk bercerai. Dia tidak mengkhawatirkan kandidat lainnya. Dia mengenal saya dengan cukup baik dan menganggap saya layak untuk Anastasia. Namun, dia membuat syarat dan memintaku untuk menangkap Chakravat. Feng Ains bertanya dengan bingung, untuk apa kamu menangkap Chakravat? Yuze Ains berkata sambil tersenyum, ternyata Adinata mengebiri Chakravat sebelumnya, dan Adinata sekarang curiga bahwa Chakravat melakukannya padanya karena kehilangan penglihatannya. Haha, ini memalukan. Tapi Feng Ains berkata dengan sangat hati-hati, Yuze, hati-hati terhadap penipuan. Adinata bukan orang yang sederhana. Mungkinkah dia memasang jebakan untukmu? Yuze Ains berkata, tidak, kamu tidak tahu bahwa keluarga Sakti tidak menyukainya. Ibu mertuanya bahkan memilih menantu Anastasia berikutnya di depan umum, dan tidak mengambil Adinata serius sama sekali. Adinata dan Anastasia pasti akan bercerai, dan sekarang Adinata mencurigai Chakravat sebagai pembunuhnya. Selama aku meyakinkan Chakravat untuk membiarkan dia disalahkan, dia tidak akan pernah mencurigaiku. Ini bagus bukan? Feng Ains berpikir sejenak dan mengangguk, jika ini bisa dilakukan, tentu saja itu adalah hal yang baik. Yuze Ains menepuk bahu Feng Ains dan berkata, haha, saudaraku, jangan khawatir, tidak akan ada masalah kali ini. Ketika saya menyelesaikan masalah ini, saya akan menghormati keluarga kami dan menikahi Anastasia. Feng Ains juga berharap Anastasia bisa menjadi adik laki-lakinya. Baiklah, aku akan mengantarmu ke bandara sekarang. Kamu pergi ke Rose Halls untuk mencari bibimu. Dia pasti tahu di mana Chakravat berada. Setelah itu, Feng Ains menginjak pedal gas dan melaju menuju bandara. Sore harinya, Yuze Ains datang ke kediaman masyarakat biasa. Yuze, ayo, minum tehnya. Rusi Ains membawakan secangkir teh untuk Yuze Ains dengan senyuman di wajahnya, meski pakaiannya tidak lagi secantik dulu, dia memiliki sosok yang bagus dan tampil gaya dalam apapun yang dikenakannya. Terima kasih Tante. Yuze Ains dengan sopan mengucapkan terima kasih. Ayah Chakravat, Lutfi-Vad, juga sedang duduk di sofa, tetapi dia menatap TV dan mengabaikan Yuze Ains. Karena ketika dia pergi ke keluarga Ains sebelumnya, keluarga Ains tidak memperlakukannya sebagai tamu. Yuze Ains berkata, Bibi, Paman, kali ini saya di sini untuk mengundang Chakravat bergabung dengan Dongfeng Express kami sebagai wakil presiden perusahaan. Apa? Wakil presiden perusahaan? Lutfi-Vad dan Rusi Ains sama terkejut. Mereka berdua tahu bahwa Dongfeng Express baru-baru ini mendapatkan kembali dominasinya di industri pengiriman ekspres. Lutfi-Vad bertanya dengan tidak percaya, jika putra saya menjabat sebagai wakil presiden perusahaan keluarga Ains Anda, bukankah itu berarti dia sejajar dengan Anda dan Feng Ains? Apakah keluarga Ains Anda akan begitu baik? Sebagai anggota keluarga Ains, Rusi Ains tidak begitu percaya bahwa keluarga Ains akan melakukan ini, meskipun dia sangat berharap ayahnya juga akan mencintai Chakravat. Yuze Ains berkata, Paman, keluarga Ains kami juga mengalami kemunduran besar beberapa waktu lalu. Kami sangat menderita sebelum kembali ke puncak. Kakekku juga mendapat hikmah dari pelajaran ini, yaitu keluarga harus bersatu. Bibiku sendiri berasal dari keluarga Ains kami, dan Chakravat juga bisa dihitung sebagai setengah anak dari keluarga Ains, jadi kakek berharap Chakravat juga bisa datang ke perusahaan untuk membantu. Kami memiliki lebih banyak orang dan kekuatan. Hanya ketika kita bersatu sebagai satu keluarga, tidak bisakah kita takut? Yang lain menyerang. Rusi Ains meneteskan air mata dan memegang tangan Lutfi-Vad dengan penuh semangat.
Ayah akhirnya menemukan jawabannya. Ayah akhirnya menerima kami. Lutfi Fad juga sangat senang. Dia sekarang bangkrut. Jika keluarga Ains dapat membantunya, dia akan dapat kembali ke puncak kejayaannya yang sudah dekat. Melihat kebohongan itu berhasil dengan cepat, Yuze Ains segera bertanya, "Bibi, Paman, di mana sepupuku sekarang? Aku ingin bertemu dengannya." Rusi Ains berkata, "Dia pergi ke Thailand dan tidak memberitahu kami alamatnya. Dia berkata dia tidak ingin kami menemukannya. Saya akan mengirimkan nomor teleponnya saat ini. Anda pergi ke sana dan membujuk dia untuk kembali ke Tiongkok, katakan padanya bahwa kedua anaknya sedang menunggunya." Yuze Ains terkejut lagi. Chakrafad punya anak, tampaknya bibinya juga orang yang cakap. Dia merencanakan sebelumnya dan membiarkan Chakrafad melahirkan seorang anak terlebih dahulu. Jika tidak, keluarga Fad tidak akan memiliki ahli waris dalam hidup ini. Bab 470. Malam berikutnya, Bangkok, Thailand, klub malam Onis. Di klub malam, di bawah kendali DJ, seluruh klub malam menjadi heboh, baik pria maupun wanita menggelengkan kepala mengikuti irama musik elektronik. Hanya Yuze Ains yang duduk diam sambil minum whisky. Dia sedang tidak mood untuk menari karena sedang menunggu Chakrafad. Setelah menghubungi Chakrafad tadi malam, Chakrafad memintanya untuk bertemu di sini. Segera, seorang wanita menawan dengan rambut panjang tergerai datang, menepuk bahu Yuze Ains, dan menunjuk ke pintu. Sepertinya dia ingin memanggil Yuze Ains untuk berbicara. Yuze Ains mengira dia tampan dan diperhatikan oleh seorang gadis di klub malam. Dia dengan cepat melambaikan tangannya, Eko, Erto, maafkan aku sedang menunggu seseorang. Namun wanita ini dengan keras kepala meraih tangan Yuze Ains dan tetap ingin membawanya pergi. Yuze Ains berkata dengan marah, "Ada apa denganmu, Nona? Sudah kubilang aku sedang menunggu seseorang, tapi kamu tidak bisa mengerti atau mengerti bahasa Inggris?" Yuze Ains terus duduk dan minum. Tanpa diduga, wanita itu terdiam dan berteriak keras ke telinga Yuze Ains, "Saya Chakrafad." Engah. Setelah Yuze Ains mendengar ini, dia langsung memuntahkan anggurnya. Dia memandang wanita di depannya dengan ngeri. Apakah ini Chakrafad? Musik di klub malam terlalu keras dan lampu terlalu redup. Ketika keduanya keluar dari klub malam, Yuze Ains dengan hati-hati menatap wanita di depannya. "FCK, Chakrafad, kamu telah mengubah jenis kelaminmu. Pantas saja kamu menolak pulang. Orang tuamu akan marah besar jika mereka mengetahuinya." Yuze Ains menemukan bahwa Chakrafad telah berubah drastis, sosoknya menjadi lebih kurus dan putih, dan wajahnya juga telah dibentuk kembali. Dari kejauhan dia terlihat seperti gadis SKSI. Yuze Ains berkata, "Saya mendengar tentang Anda. Adinata, seekor binatang buas, sebenarnya memperlakukan Anda dengan sangat kejam. Jangan khawatir, saya pasti akan membalaskan dendam Anda." Chakrafad mengeluarkan sekotak rokok wanita dari tas Chanel-nya, menghisapnya, dan berkata, "Jangan sebutkan masa lalu. Adinata bukanlah sesuatu yang bisa kita main-main. Selain itu, sebagai seorang wanita, menurutku itu cukup bagus juga." Yuze Ains. Chakrafad tampaknya sangat puas dengan situasi saat ini. "Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang menemuiku?" Chakrafad bertanya sambil mengeluarkan lingkaran asap. Yuze Ains bertanya balik, "Adinata buta sekarang, tahukah kamu?" Chakrafad sengaja berpura-pura terkejut, "Buta? Saya tidak tahu. Siapa yang melakukannya?" Yuze Ains berkata, "Adinata sekarang curiga kamu meracuninya." Chakrafad tiba-tiba tampak tidak bersalah, "Ya Tuhan, saya tidak menyakitinya. Dia hanya seorang pelacur sekarang, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk menghadapi tuan muda dari keluarga besar seperti dia?" Yuze Ains menepuk bahu Chakrafad dan berkata, "Aku tahu kamu tidak melakukannya, tapi aku harap kamu bisa mengakuinya." Chakrafad melepaskan tangan Yuze Ains seolah dia merasa jijik. "Saya tidak melakukannya, mengapa saya harus mengakuinya?" Yuze Ains berkata, "Sejujurnya, Adinata sekarang memiliki seorang istri bernama Anastasia. Dia adalah putri dari keluarga yang sangat terkenal di Beijing, dan dia juga sangat cantik. Setelah Adinata kehilangan penglihatannya, dia berencana menceraikan Anastasia. Dia berjanji padaku bahwa selama aku membantunya menemukan pembunuhnya, dia akan menyerahkan Anastasia kepadaku. Chakrafad, jika kamu bersedia melakukan ini untukku, aku akan membawa ayahmu kembali ke kejayaannya, dan aku akan membantunya menjadi orang terkaya di Aurous Halls, bahkan lebih sejahtera dari sebelumnya. Dan anak-anakmu, aku akan memperlakukan mereka seperti anakku sendiri. Aku bahkan akan memberi mereka bagianku di Dongfeng Express. Bagaimana menurutmu?" Chakrafad bertindak dengan takut-takut, tetapi masalahnya adalah saya belum melakukannya. Bahkan jika saya mengakuinya, Adinata tidak akan mempercayainya. Yuze Ains tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan membawa pelayan yang membius Adinata hari itu. Lalu Anda bisa mengatakan bahwa Anda memerintahkan dia untuk melakukannya. Aku akan memohon padamu. Yang paling bisa dia lakukan adalah memukulmu lagi. Dia tidak berani melakukan apapun padamu." Chakrafad sangat bingung. "Bagaimana kamu tahu pelayan yang membius Adinata?"
apakah kamu melakukan ini? Yu Zeains berpikir bahwa Cakravad juga membenci Adinata, jadi tidak ada salahnya mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Benar, aku mengirim seseorang untuk meracuninya. Binatang buas ini, Adinata, telah menjadikanmu dan aku kurang dari pria sejati. Sangat mudah untuk membutakan matanya dengan racun. Cakravad menghela nafas dengan menyesal, meskipun dia juga ingin membalas dendam pada Adinata, dia tahu bahwa memprovokasi Adinata lagi tidak akan membawa hasil yang baik. Dia juga tahu bahwa sepupunya telah tamat dalam kehidupan ini. Keduanya membuat janji untuk kembali ke ibu kota untuk menemui Adinata keesokan paginya. Malam itu, Yu Zeains kembali ke Hotel Amara di Bangkok. Saya sangat bersemangat ketika saya berpikir bahwa besok saya akan dapat menyelesaikan apa yang Adinata minta saya lakukan dan secara resmi mengejar Anastasia. Yu Zeains sekali lagi membuka kotak obrolan WeChat dengan Anastasia. Dia juga secara khusus mengatur latar belakang obrolan ke foto Anastasia. Setiap kali dia melihat penampilan ilahinya, dia tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Sejujurnya, menurut pendapatnya, Jelita dan Anastasia sama-sama tampan, tetapi Jelita tidak pernah memberikan pengaruh sebesar itu pada Yu Zeains. Hanya karena latar belakang keluarga sakti mungkin jauh lebih tinggi daripada Jelita, terutama satu tingkat lebih tinggi dari keluarga Ains, kecantikan Anastasia melampaui Jelita. Sama seperti wanita menyukai pria kaya, mengapa pria tidak menyukai gadis kaya yang tidak terjangkau dan memiliki latar belakang keluarga sakti prior? Yu Zeains mengetik perlahan dan mengirim pesan WeChat ke Anastasia. Anastasia, aku telah menemukan pembunuh yang meracuni suamimu. Memang benar binatang buas itu, Cakravad, aku telah menangkapnya dan akan membawanya ke ibu kota besok untuk ditangani oleh saudara Adinata. Anastasia dengan cepat menjawab, bagus sekali, terima kasih. Faktanya, orang yang menanggapi WeChat bukanlah Anastasia sendiri, melainkan pelayan kecil Anastasia, Chuang Er. Sejak keduanya menambahkan WeChat, Chuang Er mengobrol dengan Yu Zeains. Karena dia lebih muda, gaya bicaranya lebih manis, dan dia akan mengirimkan emotikon dari waktu ke waktu, yang membuat Yu Zeains salah mengira bahwa ini adalah tanda bahwa Anastasia sangat menyukainya. Yu Zeains sangat gembira saat menerima balasannya. Dia terus mengetik dan bertanya, Saudara Adinata, apakah dia tertidur? Anastasia, tidur. Yu Zeains, Anastasia, bisakah aku berbicara kepadamu melalui suara? Yu Zeains minum wine dan sedikit mabuk. Setelah mengobrol lebih dari sehari, Yu Zeains melihat jawaban Anastasia juga cukup antusias. Dia merasa sudah waktunya untuk membuat kemajuan, misalnya saja ngobrol tentang kisah cinta larut malam. Chuang Er, yang berada di kamar pembantu di sebuah halaman di Beijing, mengalami sakit kepala dan mengetik balasan, tenggorokanku sakit dan aku tidak ingin bicara. Yu Zeains, tidak masalah, kamu tidak perlu berbicara. Bahkan jika aku hanya mendengar nafasmu, aku puas. Anastasia, dalam hatiku, kamu seperti peri di langit. Bahkan hembusan nafas atau senyuman akan membuatmu bahagia. Juga sama memuaskannya dengan nektar dunia. Chuang Er tiba-tiba merasa sangat mual, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Yu Zeains ini benar-benar seekor katak yang ingin makan daging angsa, dan dia berani mengejar nona kita.